Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 12 Oktober 2020 mengawali minggu kedua ya. Minggu kedua di bulan Oktober. Jadi semoga teman-teman sebelumnya happy weekend dulu ya. Jadi sudah libur 2 hari tentunya bagi trader-trader yang fanatik itu dalam arti yang nggak bisa kalau sehari nggak trading ya pasti udah gatel nunggu 2 hari ya rasanya. Kalau bisa setiap hari Sabtu Minggu itu market buka gitu ya, jadi minimal sesi 1 deh buka mau trading. Jadi kalau buat teman-teman yang masih optimis bagus ya, pertahankan semangatnya, tapi jangan sampai optimis banget akhirnya beli A, beli B, beli C sampai akhirnya 600 saham semua dibeli. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa sekali lagi saya remind buat yang belum join charity webinar How to be Silent Value Investor. Ya, di sana saya akan jelaskan teknik screening, cara berinvestasi, cara milih saham dengan kategori fundamental baik itu seperti apa sih, dan berbagai detail lainnya terkait value investing itu saya akan ajarkan versi saya dan sudut pandang saya tentunya di tanggal 1 November 2020. Ya, jadi buat yang belum join, terakhir sih sudah hampir 60-an yang join. Jadi kuotanya sih ya 100 orang dulu, sisa 40 orang lagi. Jadi buat yang belum join, silahkan mending join dulu sebelum kuotanya kehabisan. Ya, biaya investasinya 150.000, dapat recording jadi nggak usah khawatir. 20% pun juga disumbangkan, jadi kita sambil bersedekah gitu, berbuat baik. Dan juga dapat ebook 20 ebook senilai hingga 2 jutaan. Seperti itu ya. Jadi buat yang mau join bisa chat ke saya t.me/omsilent atau ke staff saya t.me/staffsilent, atau yang buat yang belum join Telegram kita, join banget karena di sana banyak informasi-informasi menarik. Teman-teman bisa tanya jawab saham gratis juga dengan saya di t.me/silenttraderacademy. Ya. Nah, buat yang belum join, buat follow Instagram kami juga @silenttraderacademy, TikTok kami juga @silenttraderacademy, dan Stockbit buat teman-teman pengguna user Stockbit. Ya, itu forum juga, forum saham. Itu saya kadang kasih kode-kode saham yang menurut saya menarik, teman-teman bisa pantau secara gratis. Ya, follow saja saya @omsilent. Jadi ketik aja omsilent, nanti ada itu username saya. Nah, itu dulu saja singkat saja untuk morning briefing kali ini. Jadi kita mau baca berita dulu ya, Oke ya. Harusnya CNBC Indonesia ya. Oke ya, CNBC Indonesia ya, pemberitaan paling menarik ya tentu terkait PSBB. Mana ya beritanya ya? Coba ya, terkait PSBB kita cari. Ya, jadi ya intinya ini ya, rem darurat. Jadi dilonggarkan ya, meskipun diperpanjang tapi dilonggarkan. Jadi seperti kayak contoh bioskop sudah bisa buka 25%, terus restoran kata sudah bisa dine in atau makan di sana ya, mungkin kapasitasnya dikurangi ya, serta fasilitas-fasilitas olahraga, gym, kolam renang, sepak bola atau mungkin futsal gitu, basket dan sebagainya itu katanya sudah ya. Coba kita baca. Saya sih belum baca detail ya, tapi yang saya baca kurang lebih seperti itu. Jadi PSBB transisi. Ya. Jadi masih PSBB, cuman kapasitasnya sudah mulai dilonggarkan. Yang harusnya restoran full harus take away, 25% sudah bisa dine in. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Kita baca coba. Oke, diperpanjang lagi sampai 25 Oktober. Ya, udah stabil COVID-nya. Oke. Ya, jadi intinya ialah nanti teman-teman tinggal baca lagi ya. Ini judulnya sudah cukup jelas, harusnya tidak ketat lagi, tapi untuk detailnya teman-teman bisa baca sendiri.
Nah, bagaimana dampaknya ke market secara ekonomi? Tentu ini baik untuk ekonomi kita karena kalau terus dihambat, ditutup gitu kan, di PSBB ketat, ya ekonomi kita akan tertekan karena ke bulan Oktober ini sudah memasuki kuartal 4. Ya, sudah memasuki kuartal 4 dan kalau PSBB terus ketat di mana Jakarta menyumbang kurang lebih 70% ekonomi negara, bahaya kalau sampai di PSBB ketat terus-terusan. Kayak gitu. Jadi memang meskipun kuartal 3 kita sudah tidak bisa hindari, ya bahkan udah 99,999999% akan terjadi resesi, ya ya tentu kita nggak mau harapin kuartal 4 juga minus. Kita berharapnya kuartal 4 pertumbuhannya baik itu secara QOQ ataupun YOY ya, kuartal on kuartal ataupun year on year itu sudah harus minimal positif berapapun angka positifnya. Ya, maka dari itu menurut saya kebijakan yang cukup tepat ya karena memang katanya angka penurunan COVID juga sudah lebih rendah meskipun tetap tinggi, cuman secara grafik sudah menurun dan juga secara ekonomi tentu ini berdampak bagus karena perekonomian sudah mulai bergerak kembali. Ya, industri-industri yang lain pun juga sudah terkena sentimen baiknya. Ya, mall, saham-saham properti, itu kan industri mungkin yang restoran, ya ini di luar saham ya, industri-industri misalnya ya fasilitas olahraga dan sebagainya, bioskop, itu kan dapat sentimen bagus ya untuk pendapatan mereka. Oke. Nah, bagaimana ke market menyikapi ini? Karena ada dua kasus nih. Jadi PSBB-nya tetap diperpanjang ya, tetapi dilonggarkan. Nah, kalau kita lihat dari sisi dilonggarkan ya, jadi karena dilonggarkan seharusnya lebih ke arah positif dibandingkan negatif. Ya, jadi kita cek dulu market ya, kita cek indeksnya. Secara teknikal sih agak mengkhawatirkan karena naik ini volumenya cukup oke, tapi 2 hari terakhir ya naik sudah hampir 1% selama 2 hari terakhir hampir 1%, tapi volumenya rendah banget gitu. Jadi mengkhawatirkan karena kenaikan tanpa volume itu mengkhawatirkan secara teknikal ya, meskipun seperti yang saya bilang dia sudah break trend line ya, tinggal tunggu konfirmasi beberapa candle. Kalau dia kuat di atas trend dan support artinya bagus secara teknikal ya, tetapi sebenarnya mengkhawatirkan karena naiknya ini tanpa volume. Jadi kita berasa market sepi banget 2 hari kemarin ya, pergerakannya pun nggak, kita mau trading pun jadi kurang asik ya. Nah, maka dari itu agak mengkhawatirkan sebenarnya dari sisi teknikal. Ya, kalau dari sisi foreign flow ya asing masih jualan, jadi kita nggak bisa pakai foreign flow. Nah, cuman kalau dengan berita seperti ini, ya mungkin saja akan menjadi katalis positif. Ya, karena disambut baik oleh pelaku pasar yang menganggap bahwa ketika PSBB sudah nggak ketat, artinya kan roda ekonomi bergerak. Ya tentu ketika roda ekonomi bergerak, market sebagai leading indicator, dia pasti akan naik. Ya, karena mencerminkan optimisme dari para pelaku pasar, refleks dari ketetapan PSBB yang dilonggarkan. Seperti itu. Itu yang kita harapkan. Nah, tapi kalau seandainya nanti market turun, jangan kaget juga. Kenapa? Karena wajar sudah candle biru 3 kali, ya wajar ada candle merah nanti. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan saya kemarin maunya merah dulu gitu. Jadi kalau bisa merah lah, kasihlah koreksi. Ya, ini bukan bar fear, tapi logikanya seperti ini teman-teman. Kita kalau mau jalan jauh, misalnya dari Banten ke Jawa Timur, itu kan pasti ngelewatin Jakarta, Bogor, Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan, baru sampai nanti misalnya ke paling timur. Apa itu ya, saya nggak tahu paling timur. Nah, di antara perjalanan kita perlu istirahat. Setuju ya, kita perlu ke rest area, isi bensin, nginep di hotel kota A, nginep di kota B, baru lanjutkan ke perjalanan berikutnya. Nah, di market juga sama, kalau kita mau menempuh perjalanan market jauh ke sini nih, ya, jadi kalau saya gambarkan trend line-nya, ya. Jadi kalau secara teknikal kan ke sini dia, uji trendline di sini 5.400, karena perjalanannya masih panjang, ya dia perlulah istirahat gitu. Marketnya perlu koreksi dulu.
entah itu koreksi dalam ataupun koreksi wajar, ya bagusnya sih koreksi wajar, ya turunnya nggak di atas 1%, ya nanti baru perlahan naik-naik lagi. Jadi seperti anak tangga gitu, step by step, tapi pasti jelas arah ke atas. Daripada naiknya cepat, maka potensi turunnya juga cepat. Itu hukum di saham seperti itu. Ya, lebih baik pelan-pelan saja, step by step perlahan naik, daripada hari ini naik 2%, besok dibanting 3%. Ya, teman-teman tentu pilih naiknya pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan, daripada naik, jebret sekali hancur seperti ini, habis dibanting 2 kali. Dibanting 3 hari aja, saham-saham sudah berguguran hampir 20%. Kayak gitu. Jadi saran saya, bukan saran, maksudnya saya pribadi mengharapkan market akan terjadi koreksi. Ya mungkin hari ini masih akan hijau, tapi nanti kalau misalnya hari Selasa Rabu koreksi, itu kita nggak usah kaget. Ya, nggak usah kaget karena memang sudah siklusnya harus koreksi gitu. Oke, jadi prepare ya, persiapkan cash, jangan sampai kehabisan. Jadi ketika market koreksi, saham-saham yang kita belum saham-saham kita yang berprospek tapi turun karena marketnya koreksi, kita tetap bisa melakukan namanya average. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, nah berikutnya kita akan, oh ya, saya mau infokan buat teman-teman yang belum nonton program konten terbaru kita, yaitu Silent Investigation. Jadi Silent Investigation merupakan research dari Silent Trader dan tim. Ya, kita bahas full satu emiten dari sisi fundamental, dibahas secara ringkas dan menyeluruh sehingga teman-teman bisa paham terkait kinerja bisnis si emiten tersebut, model bisnisnya, kinerja keuangannya, prospeknya, dan sebagainya. Itu kita sudah bahas ya. Kita baru episode pertama, yaitu ada MMLP. Jadi buat teman-teman penggemar MMLP, dan saya pun pegang sahamnya, sudah floating 30-50% untuk investasi. Kalau teman-teman penasaran kenapa sih saya bisa pilih MMLP, teman-teman bisa tonton, yaitu ada 50 menit, bisa ditonton ya. Kalau bisa jangan didengerin aja, karena saya ada banyak gambar-gambar ilustrasi di video tersebut. Jadi saran saya teman-teman luangin waktu malam hari nonton ya, sambil ditonton videonya biar lebih masuk ke otak ya. Nah, buat yang mau request akan mau dibahas apa untuk episode kedua, teman-teman bisa request di video tersebut di kolom komentar, atau di kolom komentar ini untuk request sahamnya juga boleh. Ya, nanti saya dan tim akan research, nanti baru kita akan buat untuk episode keduanya. Rencananya kalau bisa seminggu sekali, ya tapi kalau nggak bisa 2 minggu sekali. Jadi wajib ditonton buat teman-teman yang mau nambah wawasan, itu gratis. Oke, kalau seperti ini ada yang request ya, jadi ada request Antam. Bagaimana Antam? Om, Antam secara teknikal masih oke ya. Jadi saya bilang Antam ini salah satu saham yang sudah dalam fase strong uptrend. Gitu. Jadi 750 ini merupakan support kuat pertama, sempat dijebol ya waktu PSBB, tapi naik lagi terus turun lagi, cuman masih tertahan di area support berikutnya di 700. Ya, masih tertahan di area 700. Dan dia sudah berhasil di atas 750. Nah, Antam selagi di atas 750, kita sudah boleh lirik. Ya, batas stop loss tetap di 750, atau stop loss santai di 700. Harusnya sih nggak akan ke 700. Kalau memang Antam nanti ke 700, biasanya marketnya hancur juga. Gitu. Terus secara trennya dia juga sudah break trend line. Cuman kenapa saya belum rekomendasikan di channel? Karena memang saya seperti yang saya tadi, saya mengharapkan market koreksi dulu. Jadi saya akan mungkin rekom saham-saham blue chip ya ketika sahamnya akan koreksi gitu. Jadi saya nggak mau rekom, takutnya namanya FOMO, fear out missing out. Jadi ketika market lagi naik, kita agresif belanja, padahal kita tahu bahwa market akan tiba waktunya untuk koreksi. Nah, saya menghindari hal tersebut sehingga saya masih belum rekom saham-saham blue chip dulu. Ya, saya tunggu koreksi dan waktu yang tepat baru saya rekom. Terus juga berikutnya ada yang ini ya, konstruksi dan properti yang cukup terpukul paling dalam selama PSBB kemarin. Yang paling naik banyak itu anak-anaknya ya, WSBP, Weton, WG, Weton kurangnya. WG bahkan naiknya tipis banget. Terus juga ini PPRE, ini yang. Nah, kalau kita PPRE, ini sebenarnya sahamnya, ini bandarnya kuat banget dibandingkan Weton, WSBP, dan lain-lain. Kenapa?
saya sudah trading PPRE di sini ya. Jadi kalau member saya yang lama, kita sudah trading PPRE di sini. Hampir setiap hari PPRE jadi menu. Ya, buat member lama tahu lah. Saya rekom terus PPRE dari dulu. Setiap hari rekomnya PPRE aja. Karena bisa bayangin naik terus. Kenapa? Karena entah kenapa ya. Saya melihat ada yang aneh gitu. Entah ini indikasi saham repo atau ini memang bandarnya kuat banget. Jadi kalau kita cek broker sahamnya, ya, kalau kemarin ini banyak dibeli sama KS. Ya, dan kita ketahui KS memang salah satu broker yang suka menaikkan harga saham. Dia suka goreng saham. Terus juga ada MG, ada YJ, ya rata-rata net buy. Seperti itu. Jadi apa namanya? Kenaikan kemarin tuh benar-benar digoreng bandar habis-habisan. Ya. Nah, pertanyaannya gimana secara teknikal? Secara teknikal jelas PPRE ya, kita tarik garis. Sudah break trend line. Oh, pas-pasan di trend line. Ya, pas-pasan di trend line major, tapi trend line minor dia sudah di break. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya, kalau seperti ini, bagi teman-teman pecinta buy on breakout, tentu tunggu di 224. Ya, tapi karena 224 masih jauh, ya kalau saya sih nggak rekom sekarang. Kecuali teman-teman sudah punya harga di bawah, boleh tinggal jual. Tapi kalau mau kejar pagi untuk PPRE, WSKT, WSBP, Peton, WG, dan sebagainya, saya sih nggak dulu kalau saya pribadi. Karena ya mereka sudah pada beli di bawah, di hari Jumat, mereka siap jualan. Nah, kita yang belum beli, takutnya jadi bagian cuci piring atau bagian guyuran bandar. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, ya saya sih nggak mau beli. Kalau mau beli, teman-teman silahkan. Boleh kok ya. Saya rasa open masih naik banyak. Ya, cuman mungkin bisa kemungkinan seperti ini closing. Naik, closing turun. Naik, closing merah. Naik, closing merah. Ya, bisa seperti itu kemungkinannya. Tapi kalau saya sih nggak dulu deh. Ya, menarik. Cuman kemarin karena memang kebetulan Mirai-nya juga nge-lag saya, jadi saya nggak rekom saham-saham konstruksi. Ya, tapi kalau teman-teman yang mau beli boleh. Yang gorengan banget PPRE. Yang lain kan naiknya nggak terlalu banyak. Ya, naiknya normal kok. Ya, cuman PPRE aja karena unsurnya dari dulu memang bandarmologinya kuat banget. Gitu ya, kita bayangin nih PPRE sama WG Weton misalnya. Ya, beda banget ya. Padahal kalau Weton sama WG, chartnya mirip. WG sama WSBP, chartnya mirip. Tapi PPRE, PP Presisi, beda sendiri chartnya. Nah, ini sudah indikasi bandar dari dulu. Memang saya tahu PPRE ini kuat banget bandarmologinya. Ya, di saat market gimana pun dia tetap naik. Baru perlahan turun. Nah, ini bandarnya kuat banget. Makanya nggak heran kalau PPRE doang yang bisa sampai auto reject atas. Jadi kalau mau trading TikTok atau scalping, bisa di PPRE-nya aja. Ya, tapi saya nggak rekom. Teman-teman yang mau silahkan. Ya, oke. Terus berikutnya masih banyak yang nanya ke BAK. Ya, seperti yang saya bilang, saya pribadi menekankan, ya, ini pandangan saya, bukan rekomendasi, tapi menurut saya pribadi, akan sulit, bukan sulit, maksudnya potensinya kecil untuk ke 50 dan kekunci. Kekunci itu dalam arti ke 50 dan nggak bangkit lagi, seperti contohnya bunga. Ini kan kekunci ya, kita mau beli bisa, jual nggak bisa, ini kekunci. Ya, nah kalau nggak kekunci itu kayak NV, nah, ini kan belum kekunci ya, terus dada sempat nyentuh 50 tapi balik lagi. Nah, itu nggak kekunci. Jadi, saya predik nih kebak kan 59. Kalau dia ARB lagi 7%, 5942. Ya, berarti 7%, 7. Ya, bener ya, 4 poin ya. Jadi, ARB-nya itu di 55. Ya, dan mungkin entah hari Senin kalau dia masih ARB atau Selasa. Jadi kan kalau 55 ARB lagi kan pas tuh. Udah deket-deket 50-an, 51. Nah, mungkin di hari Selasa itulah ya, atau nanti hari Senin itu akan ada potensi rebound. Tapi ini bukan rekomendasi, ini bisa salah banget. Ya, cuman saya pikir apa namanya, saham-saham gocap yang lain pun bangun. Jadi nggak mungkin saham yang baru IPO ini langsung
tidurkan. Sedangkan yang sudah lama tidur selama bertahun-tahun di 50 pun bangkit. Gitu ya. Jadi seperti contohnya Dada, turun sampai nyentuh ke 50 habis itu rebound. Ya meskipun sekarang sudah dekat-dekat lagi 50, tapi nggak kekunci di 50 dan saya prediksi Kebak mungkin akan ngikutin Dada. Ya jadi nanti dia akan membentuk sideways seperti ini. Ini Dada sudah mulai sudah mulai melandai, sudah mulai sideways. Ya tinggal tunggu aja sideway-nya lebih cakep gitu kan, lebih panjang baru bisa dilirik. Kalau sekarang sih masih agak risky sebenarnya. Ya, tapi bukan berarti nggak mungkin ke 50 karena secara bandarmologi ini masih massive distribution. Gila nih bandarnya. Ya, CP jualan, ya YP masih net buy. Jadi retail nih masih terus net buy, teman-teman. Ya selagi retail masih terus beli, ya bandar terus jualan, kan gitu konsepnya. Cuman dari kemarin sudah cukup rendah volumenya, artinya nggak seperti kemarin-kemarin ini yang volumenya cukup tinggi. Ini volumenya sudah mulai cukup rendah, artinya transaksi sudah mulai sedikit, ya nggak menutup kemungkinan akan terjadi technical rebound. Ya ingat ya, bisa hari Senin, bisa hari Selasa, atau bisa di hari Rabunya. Tapi ini bukan rekomendasi. Jadi saya kalau disclaimer on, kalau nyangkut teman-teman beli, jangan salahkan saya dan juga Silent Trader Academy dan tim. Karena saya cuman kasih pandangan saya. Saya pun nggak akan rekomendasi ini di VVIP. Nah ini cuman buat teman-teman yang nyangkut di Kebak agar bisa memutuskan untuk average atau seperti apa. Sebenarnya untuk average saya sudah bilang. Ya, waktu itu di video yang mana Kebak ini kalau jebol 75 bahaya. Jadi kalau teman-teman yang cut loss di 75 harusnya kan selamat, bisa buyback lagi di bawah. Cuman kalau teman-teman yang terus hold tanpa alasan yang jelas, ya itu resiko dari teman-teman sendiri. Ya karena memang Kebak bukan rekomendasi resmi dari saya. Seperti itu. Jadi buat yang nanya-nanya Kebak kayak gitulah. Ya, kayak gitu kurang lebih skenario-nya. Jadi ada dua, bisa dia kekunci, bisa dia dekat 50, habis itu rebound, habis itu sideway. Nah, bisa itu nggak tahu lah antara diterbangin atau dikunci. Ya, setidaknya butuh waktu cukup untuk ngusir-ngusir penumpang gelap atau dalam arti retail, biar bandar bisa memarkup lagi. Kalau sekarang retailnya masih pada aktif, kita semua masih fokus di Kebak. Nanti kalau semua orang udah lupa di Kebak, nah di saat itulah bandar akan menaikkan saham Kebak. Kapan? Gak ada yang tahu. Bisa saja dikunci ya ke 50, saya nggak tahu. Saya nggak trading Kebak. Seperti itu. Ya, jadi buat yang nanya Kebak seperti itu. Nah, untuk pilihan watchlist, ya mungkin ke saham-saham gorengan aja. Teman-teman bisa pilih saham-saham gorengan. Ya, saya nggak kasih rekom lagi. Sebenarnya saya sudah kasih rekom. Ya, sebenarnya saya sudah kasih rekom. Bovin. Jadi teman-teman yang belum join wajib banget join Silent Trader Academy karena saya sudah info. Saya selalu kasih bonus kok. Ya ini udah 4 hari atau 3 hari berturut-turut saham yang saya rekom tuh naik semua. Jadi ini gratis ya. Bovin siap-siap rame nih di 10.58. Jadi kalau kita cek Bovin 10.58. Oke, kita ganti chart 5 menit ya. Atau chart 1 menit nih. Sepuluh Sepuluh 58 di mana ya? Sebentar. Sini ya. 10.58 di sini. Ya, waktu harganya di 390-an, 390 392. Ya, kalau kita beli aja di 390, kita jual di 404, itu kurang lebih udah 2% sampai 3%. Ya, saya sudah rekom gratis gitu. Jadi kalau di sini sih saham-sahamnya yang santai aja tapi pasti naik pelan-pelan. Ya, jadi bisa dipantau di sini saya sudah rekom kok setiap hari. Ya, jadi mau nggak join VVIP pun ada dapat bocoran. Ya, jadi di Stockbit juga saya ada kasih banyak bocoran, teman-teman nanti bisa dicek pos-posan saya.
Oke, nah buat yang mau join VVIP juga ada promo Together with FTA, jadi 3.500 per hari. Promonya akan berakhir minggu depan, jadi pastikan teman-teman join. Ya, promo ini sangat murah sekali, jadi kalau dihitung sebulan hanya 105.000. Coba cek dan compare di grup-grup lain, itu membershipnya bisa sampai 300.000, 500.000, atau bahkan di atas 1 juta. Tapi dengan hanya 105.000 sebulan, teman-teman sudah bisa join di VVIP kami dengan fasilitas dan benefit yang tentunya luar biasa. Ya, kalau nggak percaya, teman-teman bisa tanya-tanya member-member saya ya, secara japri bisa tanya. Ya, mereka akan kasih testi sejujur-jujurnya. Oke, jadi mungkin itu dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Teman-teman, Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.